Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita mulai dari transaksi pagi-pagi teman-teman ya. Jadi dari tadi saya buka toko teman-teman ya, tapi karena saya pas buka toko itu sudah banyak pembeli begitu, jadi saya tidak sempat untuk memvideo teman-teman ya. Jadi kita ini sembunyi-sembunyi bikin video begitu, karena terus terang saya itu malu-malu teman-teman ya kalau pas banyak orang terus bikin video. Dan ini kita tidak terasa dari tadi kita transaksi. Jadi saya itu sebenarnya belum selesai menyapu teman-teman, karena tadi waktu baru buka toko itu sudah banyak orang dan saya sempat ambil sapu dan ternyata saya tidak bisa menyapu begitu teman-teman ya, karena kita juga tidak enak kalau misalnya pas ada orang terus kita menyapu begitu, jadi kita biarkan saja berantakan begitu. Dan ini kita lagi transaksi teman-teman ya. Jadi saya itu transaksi menggunakan mesin edisi, dan jangan lupa untuk menghitung uangnya dulu terus sebelum transaksi. Kenapa? Karena sebagai agen BRI kita itu harus berhati-hati teman-teman ya, karena ada saja orang yang mau membodohi kita begitu. Karena banyak kejadian di tempat saya, bukan di tempat saya teman-teman ya, di tempat teman saya begitu yang sesama agen BRI juga begitu teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwa saya mau transaksi bu sebanyak segini 10 juta misalnya teman-teman ya, dan ternyata mereka itu membawa uang hanya 5 juta. Jadi sebelum kita transaksi itu kita harus cek terlebih dahulu uangnya, apakah uangnya palsu atau asli, dan yang pastinya kita harus kasih cocok dulu itu jumlah uangnya dengan yang akan ditransaksikan, karena jangan sampai kita sudah transaksi dan ternyata uangnya itu tidak cukup. Karena saya juga hampir pernah kejadian begitu, bukan lagi hampir teman-teman, saya pernah kedapatan begitu teman-teman ya. Jadi dulu itu ada orang yang pas pagi-pagi juga datang transfer begitu, dan dia bilang mau transfer 5 juta. Saking saya percayanya itu orang, saya transaksi sebesar 5 juta dan ternyata dia itu cuman mau ngutang sisanya, dan dia itu mempunyai uang sebesar 2 juta. Jadi saya minus 3 juta teman-teman ya. Dan apa yang terjadi, suami inti saya itu marah-marah sekali sama orang itu, bukan sama saya teman-teman. Suami saya itu marah-marah karena uangnya itu datangnya kita tagih sekitar 1 bulan baru bisa kembali uang itu. Jadi makanya sekarang itu kalau saya transaksi itu harus serba hati-hati ya teman-teman ya. Mulai dari uang palsu, cek uang palsu itu penting sekali juga. Terus yang pastinya jumlah transaksi yang akan kita transaksikan dengan uang harus disesuaikan dulu baru kita transaksi begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita menjadi agen BRI itu kita harus serba hati-hati begitu. Dan ini dia kita lagi mengganti kertas edisi, karena ini kertas edisi itu dari kemarin kita pakai. Jadi dalam satu hari itu saya terkadang 2 kali menghabiskan kertas edisi, karena dalam satu hari itu kita banyak mentransaksikan begitu teman-teman ya. Dan ini dia saya lagi menghitung uang. Kalian mau dengar cara saya menghitung uang? Kalian dengar saja teman-teman ya. Oh iya, kebetulan kemarin itu ada teman-teman kita yang bertanya itu apa yang saya gunakan. Ini adalah mesin edisi. Jadi ini mesin edisi, ini pemberian dari bank, terutama bank BRI teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan mesin ini tidak gampang teman-teman ya, butuh perjuangan sampai kita mendapatkan mesin ini, karena biasanya kalau kita baru mendaftar menjadi agen BRI itu butuh banyak berkas, dan yang pastinya setelah kita selesai mendaftar kita akan dikasih aplikasi terlebih dahulu. Nanti setelah aplikasi kita itu sudah jalan dan targetnya sudah mencapai, itu baru kita dikasih mesin edisi begini. Karena sekarang itu stok mesin edisi itu tidak ada yang baru begitu teman-teman ya. Jadi biasanya kita itu menunggu mesin edisi yang ditarik di tempat lain begitu baru kita dikasih begitu teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira teman-teman kalau kita mau menjadi agen BRI. Dan kemarin juga ada yang bertanya berapakah modal untuk menjadi agen BRI. Terus terang saya menjadi agen BRI itu dulu menggunakan modal sebesar 2 juta, dan alhamdulillah sekarang itu saya sudah bisa memutar modal saya itu sekitar lebih dari 100 juta bahkan sampai 200 juta begitu teman-teman ya. Apalagi sekarang saya setelah membuka agen BRI yang kedua, yaitu di toko kedua. Jadi alhamdulillah di toko kedua sekarang itu sudah jalan juga agen BRI di sana, dan itu dikelola oleh keluarga saya sendiri atau adik saya sendiri dan keponakan saya begitu teman-teman ya. Jadi untuk memulai usaha agen BRI itu sebenarnya butuh waktu
begitu teman-teman ya, karena misalnya kita baru membuka itu tidak langsung banyak pelanggan begitu, jadi untuk awal-awal biasanya kita itu membutuhkan uang yang tidak terlalu banyak, nanti sudah jalan baru kita akan menambah modal-modal kita begitu teman-teman ya. Kalian bisa bahasakan sendiri, maklum lah ya, suara saya itu dan logat saya itu masih kategori ya masih kampung lah begitu teman-teman ya, jadi kalian bisa bahasakan sendiri dengan bahasa kalian begitu. Dan ini kita lagi menghitung uang, dan kalian lihat ini saya menghitung uang menggunakan mesin penghitung uang. Kenapa saya sekarang menggunakan mesin penghitung uang? Itu untuk memudahkan saya dalam bertransaksi, karena dulu awal-awal waktu saya baru buka Berlink itu saya tidak menggunakan mesin penghitung uang. Kenapa? Karena masih transaksi sedikit, dan kalau sekarang itu alhamdulillah transaksi kita itu sudah mulai besar, karena kita itu sekarang sudah bisa bertransaksi sampai puluhan bahkan sampai ratusan juta begitu. Jadi itu membutuhkan sangat membutuhkan kecepatan untuk menghadapi para customer kita begitu teman-teman ya. Dan tidak terasa teman-teman, ini sudah malam, dan sebelum saya tidur jangan lupa saya itu menentukan harga jual dari nota-nota yang kita belanja tadi begitu di Kampas teman-temannya. Dan jangan lupa juga saya juga itu selalu mengerjakan laporan keuangan saya. Kenapa? Karena laporan keuangan saya itu sangat penting menurut saya, dan terus terang laporan saya itu hanya bisa saya pelajari sendiri, karena saya susah menjelaskan kepada orang lain karena itu ditulis dengan tulisan tangan yang sangat-sangat jelek begitu teman-teman, dan bahkan suami saya juga tidak tahu apa maksud dari tulisan saya begitu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa publikasikan laporan-laporan keuangan saya, karena hanya saya yang tahu begitu teman-teman ya. Ya biasalah kita masih pemula begitu teman-teman dalam berusaha, jadi kita hanya bikin laporan keuangan versi kita sendiri begitu teman-teman ya. Dan ini saya sebelum tidur saya masih melakukan transaksi terlebih dahulu, karena alhamdulillah sampai tengah malam itu kita masih melayani transaksi begitu teman-teman ya. Dan ini dia keseharian saya hari ini teman-teman. Jadi hari ini kita sudah disibukkan dengan transaksi bank. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video saya yang lainnya ya, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman, bagi teman-teman yang punya masukan ataupun kritikan ataupun pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, nanti kita bisa sharing di kolom komentar. Oke teman-teman ya, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, salam pejuang rupiah.